Selama ini kalian merasa janggal nggak sih Pak sama kepemerintahan Indonesia? Ya karena para petinggi-petinggi kita ini rasanya seperti menjabat tidak pada bidangnya. Contoh seperti para petinggi MBG. Beliau-beliau ini latar belakangnya nggak ada satupun yang ahli di bidangnya. Misalnya ahli kesehatan atau ahli makanan. Malah kepala MBG ini ahli di bidang serangga. Yang tidak berlatar belakang kehutanan diberi jabatan posisi Menteri Kehutanan. Jadi publik melihat Pak, jabatan diberikan bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan dan kepentingan. Akibatnya jabatan publik kehilangan makna tanggung jawab. Jadi beliau-beliau ini seperti tidak paham apa yang harus mereka kerjakan. Terlihat dari pernyataan atau program-program yang mereka berikan selalu blunder, kocak, dan selalu membuat pro dan kontra di masyarakat. Karena data yang diberikan ke Pak Presiden itu data ABS Pak, asal Bapak senang. Seperti yang baru terjadi. Ketika bencana datang, ada respon pemerintah tidak sesuai harapan. Masyarakat sadar ini bukan individunya saja yang tidak berkompeten, tapi sistem yang membiarkan itu terus berlangsung. Dalam politik Indonesia, posisi menteri jarang lahir dari proses seleksi berdasarkan kemampuan teknis atau rekam jejak profesional. Jabatan menteri lebih sering dibentuk dari negosiasi. Orang yang dipilih menduduki kursi bukan karena menguasai bidang yang mereka pimpin, tapi karena mereka bagian dari kepentingan politik yang lebih besar. Prinsip yang dipakai bukan siapa yang paling mampu menyelesaikan masalah bangsa, Pak, tapi siapa yang paling diperlukan untuk menjaga stabilitas politik atau siapa yang sudah berkontribusi atas kemenangan kelompok politik tertentu. Bahasanya ya seperti bagi-bagi kue atau bagi-bagi kursi. Akhirnya kabinet bukan dirancang sebagai ahli, tapi sebagai blok-blok kekuasaan. Setiap kursi menjadi representasi partai, kelompok bisnis, atau agenda politik tertentu. Dalam kondisi ini, kompetensi selalu di urutan belakang, Pak. Yang utama adalah loyalitas dan posisi di dalam struktur kekuasaan. Ketika seorang menteri ditempatkan bukan karena kemampuan, efeknya sering terasa di kebijakan-kebijakan publik, Pak. Keputusan sering muncul tidak didasarkan pada pengetahuan teknis atau pemahaman yang mendalam, Pak, mengenai sektor yang mereka pimpin. Jadi, kebijakan-kebijakan yang mereka buat hanya memprioritaskan kepentingan politik yang menopang posisi mereka, bukan untuk kepentingan publik. Jadi, tak heran kalau program atau statement yang mereka berikan sering blunder dan jadi bahan guyonan rakyat. Dan ini terjadi sejak dulu, Pak. Ketika kursi diisi oleh orang-orang yang tidak memahami sektor yang mereka pimpin, Indonesia ini semakin mundur ke belakang, Pak. Contoh bencana banjir besar yang terjadi di akhir-akhir ini. Konflik lahan atau gagalnya mitigasi bencana itu bukan sekedar peristiwa alam. Banyak dari itu adalah hasil pengolahan lahan yang salah atau tidak berbasis data. Ketika seseorang yang tidak mempunyai pemahaman teknis di bidangnya tapi memegang kewenangan penuh, kebijakan yang mereka buat pun seperti tidak nyambung Pak dengan bidangnya. Dan dari pemerintahan sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Cuman isu lingkungan ini dibahas karena viral akhir-akhir ini, karena bencana banjir di Aceh dan Sumatera. Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini bukan saja karena faktor alam, tapi juga karena ada campur tangan manusia. Bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera itu hasil dari pengerusakan alam dari kepemerintahan sebelum-sebelumnya, seperti bom waktu. Jadi kalau pengerusakan alam sampai hari ini masih berlanjut, maka anak cucu kita lah yang merasakan dampaknya. Oknum pejabat yang memberi izin ya sudah almarhum, dan biasanya mereka bertempat tinggal malah jauh dari lokasi. Dan yang lebih enaknya sekarang ini muncul Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110A dan 110B, namanya keberlanjutan. Ini bahasa pasarnya ya seperti pemutihan. Perusahaan yang sudah terlanjur nebang hutan dan dijadikan lahan itu nggak disita, nggak dipenjara, dan cukup membayar denda administratif. Lalu lahan itu menjadi legal. Indonesia ini memang jadi surganya para penguasa, Pak. Gini loh, Pak, alam itu tidak bisa disogok dengan apapun. Kalau hutan terus dihabiskan dan diganti dengan lahan sawit, mau dibayar berapa ratus triliun pun ke negara, alam tidak akan kompromi. Hukum sebab akibat tetap berlaku walaupun sawit itu pohon dan ada daunnya.
seperti kelapa kata sawit ya pohon, presiden ada di suatu daunnya kan? negara. Dan pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung bila terjadi bencana. Mereka yang dapat untung besar, ya mereka tidur nyenyak. Dan menurut yang saya baca-baca Pak, Taman Nasional Teso Nilo di Riau itu yang harusnya jadi hutan lindung seluas 81.000 hektar, yang harusnya jadi benteng terakhir flora fauna kita, malah berubah jadi lautan hutan sawit. Dan data terakhirnya dari 81.000 hektar sampai cuma sisa kurang 12.000 hektar. Dan ini bukan terjadi di Sumatera saja Pak, di seluruh Indonesia pun ya hampir sama. Jadi kalau misalnya terjadi bencana, yaitu hasil dari kebijakan-kebijakan yang salah para petinggi kita yang terdahulu. Ini masyarakat ramai membahas isu lingkungan ya karena viral banjir bandang di Aceh dan Sumatera. Padahal pengrusakan lingkungan dari dulu juga terus berjalan. Tapi kita juga harus menerima fakta Pak. Faktanya industri sawit itu tulang punggung ekonomi. Di desa-desa sawit itu juga menopang ekonomi buat bayar SPP sekolah, dapur bisa ngebul, kredit motor bisa lunas. Intinya membantu perekonomian rakyat dan itu fakta. Gini loh Pak, sawitnya itu nggak ada yang salah, yang bermasalah itu lokasinya dan permainan gelap di belakangnya. Sampai hutan pun sedikit demi sedikit bergeser fungsinya. Dari yang saya baca-baca Pak, faktanya dari tahun ke tahun banyak terjadi kehancuran lingkungan. Pas banjir melanda Sumatera, malah ada video viral Pak Bahlil. Beliau berdiri di panggung dan berkata, "Saya juga merasa bersalah karena usaha saya dulu main kayu dan tambang, yang semua urusannya pasti tebang pohon." Ini ironis sekali Pak, di satu sisi orang luar negeri pun peduli dan marah kalau hutan kita dijarah. Tapi di sisi lain, pejabat-pejabat kita sendiri ngaku pernah jadi bagian dari mesin perusak itu. Di waktu kita sekolah, guru susah-susah nerangin betapa pentingnya hutan, betapa pentingnya reboisasi. Ujung-ujungnya malah dibabat habis. Dan yang menikmati hasilnya ya hanya segelintir orang. Saya rasa Indonesia ini adalah negara yang benar-benar memakmurkan para pejabatnya. Rakyat cuma dijadikan jualan pas kampanye saja. Dan yang saya heran, rakyat bolak-balik dikecewakan oleh para pejabat. Tapi anehnya setiap pemilu rakyat juga yang sampai gontok-gontokan dalam mendukung paslon. Padahal hasilnya ya sama saja. Pas waktu kebijakan dibuat ngawur, rakyat juga yang protes. Dan itu selalu berulang. Apakah rakyat selama ini gak berpikir kalau mereka hanya dijadikan bahan jualan saja? Padahal pola ini berulang-ulang terus, tapi masyarakat tidak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi siapa yang harus disalahkan? Tulis di kolom komentar ya. Salam akal sehat.